Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita dari akidah wasitiyah bab kelima, isbat al-masyi'ah wal iradah lillah subhanah, ya, menetapkan adanya sifat keinginan, kehendak pada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah zat yang memiliki keinginan. Allah adalah zat yang memiliki kehendak. Ya. Qala rahimahullah, qala al-imam rahimahullah, al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam hal ini, qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Mengapa apabila kau memasuki, mengapa tidaklah ketika kau memasuki kebunmu, ya, kebunmu yang subur, yang terjaga, tidaklah kau mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah, tiada kekuatan kecuali hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, yakni apa yang dikehendaki Allah. Tuh, Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah artinya. Ya, yakni kenikmatan apapun yang terjadi dan dimiliki seorang hamba itu hakikatnya berangkat dari kehendak dan kuasa dan keputusan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menyadari hal ini akan terjauhkan dia dari sifat ujub, akan kelebihan dan keutamaan yang ada pada dirinya. Ya. Allah pun berfirman, walau sya'allahu maqtatalu. Tuh, andai saja Allah kehendaki, niscaya mereka takkan berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengerjakan apapun yang dikehendakinya. Tuh, yakni apapun yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki untuk terjadi. Nah. Wa qauluh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian bahimah an'am, hewan-hewan ternak. Ya. Illa ma yutla alaikum ghaira muhilli as-sayd. Ya. Wa antum hurum. Tuh. Kecuali apa-apa yang dibacakan ke atas kalian, yakni yang dimention keharamannya ke atas kalian. Hewan ternak itu halal bagi kalian, kecuali apa-apa yang dimention disebutkan keharamannya ke atas kalian. Tuh, jadi hukumnya oke, halal kecuali apa-apa yang disebutkan keharamannya. Ghairu muhallis sayyid wa antum hurum. Tuh. Dan juga jangan jadi dengan itu kalian menghalalkan untuk berburu dalam keadaan ihram. Nggak boleh, kalaupun hewannya hewan halal, tapi dalam keadaan ihram mah nggak boleh. Artinya begitu. Ya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi atau memutuskan apapun yang dikehendakinya. No. Ya. Tayyib. Tayyib, syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Laula idh dakhalta jannatak. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ai halla idh dakhalta bustanak. Yani kenapa sih kalau kalian memasuki kebunmu gitu, tidaklah kau katakan Masya Allah la quwata illa billah gitu. Masya Allah la quwata illa billah artinya insya abqaha. Apabila Allah kehendaki maka Allah akan pertahankan nikmat ini. Wa insya afnaha. Dan apabila Allah kehendaki maka Allah akan sirnakan seluruh nikmat ini. I'tirafan bil ajz. Ungkapan demikian adalah bentuk pengakuan betapa lemahnya kita. Wa annal qudrah lillah subhanah. Dan bahwasanya seluruh kuasa itu hakikatnya hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qal ba'du salaf man a'jabahu syai'un falyakul masya Allah la quwwata illa billah. Nah dari ayat ini juga sebagian salaf akhirnya
berkata, barang siapa yang mengagumi sesuatu maka agar ia mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, Masya Allah la quwata illa billah. Ya. La hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, itu kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah diantara tabungan-tabungan atau kumpulan-kumpulan, oke, bentuk-bentuk nikmat-nikmat surga yang paling agung. La haula wa la quwata illa billah. Itu adalah kanzun min kunuzil jannah tahta arshillah, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wa la quwata illa billah juga di antara hal yang banyak mendatangkan kemudahan dan kemudian rizki bagi seorang hamba. Ya. Enaknya juga, enaknya nanti kita bahas keutamaan hauqalah tersendiri ya. Bagaimana para ulama menyarankan kita untuk memperbanyak al-iktsar minal hauqalah, ya, memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Masya Allah la quwata illa billah. Dan ungkapan-ungkapan demikian menjadi benteng juga, menjadi benteng untuk menghindarkan, membentengi seseorang dari ain, dari ain, ya. Ungkapan-ungkapan pengakuan bahwasanya betapa seluruh nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi benteng dari ain, ya. Di antara hal yang melindungi seorang hamba dari ain yang memang benar adanya, ya, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana syai', andai aja ada sesuatu sabaqal qadar, sesuatu yang terjadi padahal belum ditakdirkan, tapi itu terjadi, mungkin nggak? Nggak mungkin. Semua sesuatu yang terjadi pasti ditakdirkan. Andai saja ada sesuatu yang terjadi padahal belum ditakdirkan, itu ain. Ini Rasul menggambarkan bukan berarti adanya sesuatu memang bisa terjadi dan belum ditakdirkan, bukan itu. Tapi Rasul lagi menggambarkan betapa benar adanya ain tersebut. Oke? Yani seseorang yang memang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beneran dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sabda-sabdanya dan bimbingannya, kok bisa dia mempertaruhkan nikmat-nikmat yang ada padanya dengan menampakkannya dan kemudian mengumbarnya, mengumumkannya di medsos-medsos, ngupload foto anaknya atau foto-foto ibadahnya dan lain-lain, video-video ibadah yang dia lakukan atau foto keluarganya, yang akhirnya terbuka peluang ain tersebut. Ya kan? Andai saja mereka beneran beriman pada bimbingan Rasul, mikir-mikir, takut dia mau ngupload itu. Ya terlepas dari halal atau haramnya foto lah. Cuman semua orang pasti sangat mencintai dan berharap kenikmatan yang ada padanya untuk terjaga dengan baik, bukan? Semua orang pasti begitu kan, fitrahnya. Iya kan? Dan hakikatnya mereka, kok bisa seorang suami membiarkan istrinya ngupload foto-foto di medsos, foto anaknya kah, foto dirinya kah, atau foto lagi ibadah kah, merusak ibadahnya, iya kan? Lagi umrohnya, lagi hajinya, videoin dan lain-lain. Aduh, sementara Rasul mengatakan hal demikian benar adanya tentang ain, ya, ma'adallah. Hati-hati, hal-hal demikian seringkali membuka peluang akhirnya hilangnya nikmat Allah pada kita tanpa kita sadari, tanpa kita sadari. Apabila kau memang mau menjaga nikmat Allah yang ada padamu, jangan kau lakukan hal-hal yang sifatnya konyol, nggak ada urgensinya. Apa urgensinya? Menampilkan istrimu, anakmu, suamimu di medsos sehingga para jin dan manusia dapat mengekspos dan melihatnya. Apa urgensinya apa? Biar dikata apa? Biar dikata apa? Oke? Berbagi dari foto yang ada yang kita punya kepada saudara dan lain-lain, cuman ngasih begitu, oke lah sebatas itu. Tapi diangkat di medsos dan lain-lain, sehingga orang kenal nggak kenal mesti melihatnya dan lain. Iya nggak? Apalah lagi itu ibadahnya yang harusnya dia menjaga keikhlasan dan ketulusannya, diekspos di media sosial. Allah. Apabila memang mereka mengkhawatirkan rusaknya keikhlasan dan takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya mereka jauh dari sikap tersebut. Ya.
Wa qawlu walau sya'allahu maktatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Andai saja Allah kehendaki, niscaya mereka takkan saling memerangi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengerjakan apapun yang dikehendaki. Ya? Maknanya, andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar mereka tidak berperang, maka niscaya mereka tidak berperang. Li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yurid. Dikarenakan tidaklah terjadi apapun di alam semesta milik Allah ini kecuali apa-apa yang memang Allah kehendaki untuk terjadi. La radda li hukmih. Tak ada satu kekuatan pun yang dapat membantah apapun yang Allah putuskan. Wala mubaddila li qada'ih. Tak ada satu kekuatan pun yang dapat mengganti apapun yang Allah telah tentukan. Ya. Sama kayak firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Andai saja Rabbmu mau, bisa saja Allah menjadikan manusia nih umat yang satu. Yani di atas satu agama, di atas satu manhaj. Kelar. Bisa nggak kalau Allah mau? Tapi nggak begitu yang Allah kehendaki. Ya kan? Walakin la yazaluna mukhtalifin. Tapi yang ada justru senantiasa mereka saling berselisih. Ya. Jadi memang qadarullah kauniyah. Perselisihan, perpecahan untuk terjadi itu qadarullah kauniyah. Qadar syar'i kita diperintahkan untuk bersatu. Betul, bersatu di atas hak, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang tepat. Sebagaimana pemahaman yang datang dari salafus saleh itu diperintahkan untuk bersatu. Tapi qadar kauni perselisihan harus terjadi. Perselisihan harus terjadi. Welcome to the jungle. Emang. Jangan baper lo. Emang harus terjadi perselisihan dan perseteruan, bahkan pertarungan, benturan harus terjadi. Demikian Rasul bilang, sallallahu alaihi wasallam, Islam akan terbagi menjadi 73 golongan tuh. Perselisihan nggak? Akan terjadi. Itu lagi bocoran atau bocoran qadarullah kauniyah itu. Islam akan terbagi itu. Bocoran qadarullah kauniyah, qadar syar'i mah. Pokoknya kalian bersatu di atas hak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu qadar syar'i. Tapi qadar kauni, walau sya'a rabbuk laja'alan nas ummah wahidah. Andai saja Tuhanmu mau, bisa aja Allah jadikan manusia ini umat yang satu. Nggak ada perselisihan. Oke? Tapi nggak begitu yang Allah kehendaki. Iya kan? Dengan segala hikmahnya. Agar tampak di antara hamba-hambanya mana yang mereka bersabar di atas kebenaran. Mana yang mereka peduli dan memang mengejar kebenaran. Tuh, mana di antara hamba-hambanya yang tidak memperdulikan hal tersebut dan justru lebih condong kepada apapun yang lebih menolong dan membenarkan dan kemudian mendukung apa yang dikehendaki hawa nafsunya. Itu kan supaya kelihatan. Ujian-ujian demikian itu kan fungsinya agar tampak hal tersebut. Ya. Uhillat lakum, dihalalkan kepada kalian. Ay ubihat, yakni dimubahkan bagi kalian. Wal khitab lil mu'minin. Nah ucapan ini diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Bahimatul an'am, tuh hewan-hewan ternak seperti onta, ya, kerbau, sapi, kambing. Illa ma yutla alaikum. Ya, kecuali apa-apa yang dibacakan ke atas kalian, yakni istifna, pengecualian sifatnya. Min bahinatil an'am wal murad bihi al-madhkur fi qawli hurrimat alaikumul maitah. Yang dimaksud dengan kecuali apa-apa yang dibacakan ke atas kalian, yakni keharamannya, maksudnya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam ayat hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kalian yang sifatnya maitah, waddam, tuh bangkai, darah dan seterusnya, daging babi dan lain-lain, ya. Wa qawlu ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Istisna akhir min bahimatil an'am. Ini juga pengecualian lain dari bahimatul an'am, yakni dari hewan-hewan ternak. Ya. Pengecualian yang pertama adalah makanannya apa? Pengecualian yang kedua adalah waktunya, ya. Yaitu seperti apa? Seperti seseorang ketika dalam kondisi ihram. Ya, nggak boleh dia berburu kalaupun hewan yang diburunya adalah hewan-hewan yang halal dan Allah halalkan. Tapi dalam keadaan ihram nggak boleh. Wal makna dan maknanya
Uhillat lakum bahimatul an'am kulliha. Dihalalkan kepada kalian seluruh hewan-hewan ternak, ya. Illa makan minha wahsyian, kecuali oke, apa-apa yang sifatnya mungkin wahsyi. Wahsyi ini liar, ya. Liar ini bukan liar, tapi lebih kepada hewan yang sifatnya wahsyian. Seringkali buas ya, buas. Fa innahu sayd la yahillu lakum fi halil ihram. Tuh, kalau misalnya wahsy dalam artian liar dan kemudian untuk mendapatkannya mesti berburu, itu tidak dihalalkan dalam keadaan ihram, ya. Wa antum hurum tuh maksudnya dan kalian berada dalam keadaan ihram, ya. Wal murad bil haram muhrim bihajj au umrah au bihima. Tuh. Yang dimaksud dengan ihram ini baik ihram haji atau umrah. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menghukumi apapun yang dikehendakinya, yakni menentukan apapun yang dikehendakinya, ya. Yakni minat tahlil wa tahrim wa la i'tirad alaih. Maknanya dari menghalalkan, dari mengharamkan, ya, dan tiada satu kekuatan pun yang bisa membantah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Asyahid minal ayat. Oke, korelasi dari ayat ini adalah di dalam ayat-ayat tersebut fiha itsbat al-masyiah wal quwwah wal hukam wal iradah. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat keterangan di mana ditetapkan, yakni penetapan adanya sifat kehendak, kekuatan, oke, hukum, keputusan. Itu di antara bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sesuai dengan seluruh bentuk kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-masyiah sama iradah, oke. Iradah lebih umum daripada masyiah. Iradah bisa mencakup kauniyah, bisa mencakup syar'iyah. Oke. Iradah nih bisa mencakup kauniyah, bisa mencakup syar'iyah. Tapi kalau masyiah, nah masyiah ini hanya pada iradah kauniyah. Oke, karena kalau diterjemahkan sama iradah keinginan kehendak, masyiah keinginan kehendak. Nah, bedanya di mana? Iradah umum mencakup syariah dan kauniyah. Tapi kalau masyiah itu hanya hanya pada iradah kauniyah. Walau syaa rabbuka. Tuh. Ya kan? Walau syaa rabbuka. Tuh. Itu berbicara tentang iradah kauniyah. Innallaha yuridu lakumul yusr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Itu ya ini di dalam hukum syariatnya tidak membebani kalian, ya. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk berikan baginya hidayah, maka Allah bukakan hatinya untuk Islam. Yani Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillah, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk sesatkan, yani yang Allah kehendaki kesesatan baginya, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan hatinya sempit, harajan, ya, ka'annama yas'ad fis sama, ya, seolah-olah begitu sulit untuk menerima Islam seperti seseorang yang harus nanjak di udara, ya, harus naik di langit, ya. Allah inna fil kauni, oke. Ini juga di antara ayat lain yang mengitsbat adanya iradah pada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara iradah Allah Subhanahu wa taala juga iradah menentukan dan menghukumi di antara hambanya mana yang mendapatkan hidayah, mana yang menyimpang. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha adil, Maha bijaksana. Sehingga dijadikanlah hamba-hambanya yang mantas untuk dapat hidayah dibagi hidayah. Mereka yang Allah simpangkan berarti memang Allah Maha tahu, Maha adil, Maha bijaksana, emang mantas mereka disimpangkan. Allah Maha tahu siapa yang layak di antara hambanya. Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Ya.
Man sya'allahu subhanahu ayyuwaffiqahu wa yaj'al qalbahu qabilan lil khair. Loh, Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan di sini, maknanya adalah barang siapa yang Allah kehendaki untuk berikan baginya taufik dan menjadikan hatinya mau menerima kebaikan, ya. Yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah bukakan, lapangkan hatinya bagi Islam, ya. Ay bayyantu wa waddahtu wal makna yuwassi'illahu sadrahu lil haq. Maknanya Allah lapangkan hatinya untuk menerima hak alladzi huwal Islam. Yang dimana hak tersebut adalah agama Islam. Yang hak hatta yaqbalahu bisadrin munsyarih. Sehingga hamba tersebut menerima nilai keislaman tersebut dengan hati yang lapang. Wa may yurid ayyudillah, dan barang siapa yang hendak untuk Allah simpangkan, aiman sya'a subhanah ayyasrifahu an qabulil haq. Maknanya barang siapa yang Allah hendak untuk perpalingkan dia dari menerima hak, yaj'al sadrahu dayyiqa, maka Allah jadikan hatinya sempit. Ay la yattasi', maknanya tidak terbuka. Liqabulil haq, untuk menerima yang hak, ya. Harajan, haraj yakni ribet syadid ad-daiq, yakni begitu sempit. Fala yabqa fihi manfadz lil khair, sehingga tak ada celah yang bisa dimasuki nilai kebenaran, ya. Ka'annama yas'ad fis sama asluhu yatasa'ad, ay ka'annama takallaf ma la yatiq, seolah-olah untuk menerima Islam ini akan menjadi sangat terpaksa dan berat bagi dia. Takalluf, sesuatu yang di luar kuasa dia untuk menerima kebenaran Islam, seolah-olah demikian, ya. Marrah ba'da marrah kama yatakallaf man yurid as-su'ud ila sama, sebagaimana seseorang yang bertakalluf untuk manjat ke langit. Syabbah al-kafir fi thiqalil iman, di sini Allah menyerupakan kafir yang begitu berat menerima keimanan ke atas mereka, biman yatakallaf ma la yutiquhu kas-su'ud as-sama. Allah serupakan mereka sebagaimana seseorang yang begitu sulit dan berat untuk memanjat ke langit, ya. Asyahid minal ayah al-karimah, korelasinya dari ayat yang mulia ini, anna fiha itsbat al-iradah lillahi subhanah. Di situ terdapat penetapan sifat iradah, sifat kehendak pada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha syamilah lil hidayah wal idlal. Bahwasanya kehendak Allah itu mencakup hidayah dan mencakup idlal, mencakup memberi hidayah, mencakup memberi menentukan kesesatan. Itu dicakup oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yurid al-hidayah wa yurid al-idlal. Bisa jadi Allah menghendaki hidayah, bisa jadi Allah menghendaki kesesatan, kaunan wa qadaran. Ya, li hikmatin balighah. Berangkat dari hikmahnya yang sempurna. Fal iradah ar-rabbaniyah naw'an. Maka iradah Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ya. Yang pertama iradah kauniyah qadariyah. Ya, ini yang disebut masyiah. Ini menjadi sinonimnya masyiah. Di antaranya firman Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Tuh. Apabila kita kehendaki untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha fafasaku fiha. Maka kami perintahkan atau kami perbanyak orang-orang yang berbuat keterlaluan pada negeri tersebut. Nah, itu bicara qadarullah kauniyah. Innallaha ta'ala idza arada syai'an hayya'a lahu asbaba. Allah kalau kehendaki terjadinya sesuatu, Allah persiapkan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut sehingga mantas dia terjadi begitu. Tuh, Allah kalau mau menghancurkan sebuah negeri, Allah perbanyak dulu orang-orang yang berbuat kerusakan di dalam negeri tersebut sehingga mantas nanti ditentukan kehancuran ke atas mereka. Demikian iradah kauniyah. Allah berfirman, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah kehendaki keburukan ke atas sebuah kaum, maka tak ada satu kekuatan pun yang dapat menahannya. Ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ya. An-naw'u tsani, kehendak Allah yang kedua nih, iradah diniyah syar'iyah, tuh kehendak yang sifatnya sesuai dengan aturan agama Allah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Tuh,
Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menerima taubat kalian, ya. Kemudian Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah tidak kehendaki untuk menjadikan kesulitan bagi kalian di dalam agama. Walakin yurid liyutahhirakum, yang ada Allah justru hendak mensucikan kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait." Nah, sesungguhnya Allah kehendaki untuk hilangkan dari kalian kotoran-kotoran ahlul bait. Ya, dari para ahlul bait. Ya, ini untuk mensucikannya. Ya. Al-farqu bainal iradatain. Nah, bedanya antara dua kehendak Allah tersebut. Al-irada al-kauniyah qad yuhibbuha Allah wa yardaha wa qad la yuhibbuha wa la yardaha. Kalau iradah kauniyah ini bisa jadi sesuatu yang Allah cintai, bisa jadi sesuatu yang Allah tidak cintai. Ya. Iradah kauniyah ini bisa jadi sesuatu yang kita bilang qadar kauni, okay? Qadar kauniyah. Bisa jadi sesuatu yang Allah cintai, bisa jadi sesuatu yang Allah tidak cintai itu. Bisa jadi Allah menjadikan di alam semestanya sesuatu yang Allah tidak mencintainya dengan segala hikmahnya. Contoh, Allah mencintai kesyirikan enggak? Enggak. Tapi Allah jadikan kesyirikan di alam semestanya. Tuh, apakah maknanya Allah mencintainya? Enggak. Tapi dengan segala hikmahnya. Tuh, kalau iradah kauniyah mah bisa jadi sesuatu yang Allah cintai, bisa jadi sesuatu yang Allah tidak cintai. Berbeda dengan iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah nih pastilah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fallahu aradal ma'siyata kaunan wa la yardaha syar'an. Allah menghendaki terjadinya maksiat berangkat dari qadarullah kauniyahnya. Tapi bukan berarti Allah menghendaki mengatur itu di dalam syariatnya, ya. Allah di dalam syariatnya tidak menghendaki terjadinya pelanggaran. Tapi di dalam qadarullah kauniyahnya menghendaki dengan segala hikmahnya mesti terjadi maksiat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, iradah kauniyah maksudah li ghairiha. Tuh. Iradah kauniyah ini seringkali dimaksudkan untuk hal lain. Keburukan, nih. Tapi ada tujuan lain sebenarnya Allah jadikan keburukan ini mungkin. Oke? Contoh, misal, khalqu iblis, diciptakan iblis, wasair asyurur, dan segala bentuk keburukan. Tuh, Allah ciptakan itu enggak? Padahal Allah tidak 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 mencintai kekufuran iblis dan tidak mencintai segala bentuk keburukan. Tapi Allah ciptakan tetap kan secara qadarullah kauniyahnya. Kenapa? Tujuannya bukan untuk itu ada, tapi untuk hal lain. Tuh ada hikmahnya. Oke? Contohnya, litahsul bisabab dzalik al-mujahadah wa taubah wal istighfar wa ghairu dzalik minal mahab. Agar tujuannya adalah dengan itu nanti ada perjuangan pada para hamba-hambanya. Ada istighfar pada hamba-hambanya dan terjadilah taubat. Dapat? Oke? Ini diantara hikmah besar di dalam memahami qadar. Mengapa Allah membenci maksiat tapi takdirkan kita maksiat? Untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar terrealisasikan bahwa Allah nih zat yang maha pengampun, pengasih, pemaaf. Tuh, ya berarti mesti ada yang diampunin dong. Mesti ada yang bikin salah dong. Mesti ada zat yang bisik-bisik manusia supaya bikin salah. Begitu kan? No, panjang nggak? Iya gak? Jadi dari situ kita ditakdirkan untuk berbuat ditakdirkan maksiat terjadi. Supaya ada praktek istighfar hidup. Supaya ada seruan taubat hidup. Supaya ada kelompok yang mengingkari kemungkaran tersebut. Tuh. Supaya itu semua dijadikan bukan untuk itunya, tapi untuk hal lain tujuannya. Tuh. Ya. Sehingga dengan adanya maksiat tersebut dan keburukan tersebut terjadilah nilai-nilai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjuangan melawan hawa nafsu, dari istighfar, dari taubat dan lain-lain. Adapun iradah syar'iyah maksudah lidzatiha, tuh. Beda dengan iradah syar'iyah yang diciptakan memang untuk itu. Ya. Fallahu arada ta'a kaunan wa syar'an, Allah menghendaki bentuk-bentuk ketaatan
Kaunan wa syar'an, baik dari sisi syariatnya, baik dari sisi kaunan ya, yakni dari kehendak di alam semestanya. Wa ahabbaha wa radiyaha. Allah pun mencintainya, mencintai praktek tersebut, aktivitas tersebut dan meridhoinya. Ya. Kemudian yang ketiga bedanya, iradah kauniyah labudda min wuku'iha. Kalau kehendak Allah di alam semesta mah pasti terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi. Pasti terjadi. Allah kehendaki untuk terjadi di alam semesta. Tapi iradah syariah nggak mesti terjadi. La yalzam wuku'aha. Yani apa yang Allah kehendaki, nilai-nilai ideal yang Allah kehendaki, ini belum tentu terjadi, belum tentu Allah jadikan di alam semesta. Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dan mencintai keimanan. Allah membenci kekufuran dan kesyirikan. Oke, itu iradah syariah. Tapi yang terjadi, Allah kehendaki untuk terjadi di alam semestanya, iradah kauniyahnya, iya kan? Iya, Abu Bakar beriman. Tuh. Tapi Abu Jahal kafir. Itu iradah kauniyah. Dapat gak? Abu Bakar akhirnya beriman kepada Allah. Itu iradah syariah apa iradah kauniyah? Dua-duanya jauh. Allah kehendaki dia untuk beriman dan terjadi di alam semesta, emang dia beriman. Tuh, berarti terjadi pada Abu Bakar iradah syariah yang sesuai dengan iradah kauniyah Allah. Tuh, dapat gak? Baik. Abu Jahal kafir kepada Allah. Ini terjadi padanya iradah apa? Kauniyah doang. Di dalam iradah syariah Allah menghendaki seluruh anak Adam untuk beriman. Tapi di dalam iradah kauniyahnya, kehendak Allah di alam semesta, si Abu Jahal kafir. Jadi iradah syariah dan kauniyah terjadi pada seorang hamba yang memang beriman dan beramal soleh di kehidupan dunia. Nah, itu terjadi padanya iradah syariah dan kauniyah Allah. Berketepatan yang Allah kehendaki untuk terjadi di alam semesta sesuai dengan apa yang ideal Allah kehendaki di dalam syariatnya. Tuh, gitu. Ya. Tapi yang kafir tidak berketepatan. Yang Allah kehendaki untuk terjadi di alam semestanya berbeda dengan apa yang Allah atur dan kehendaki di dalam syariatnya. Tuh. Dapat ya? Makanya kita disuruh beriman kepada qada dan qadar yang baik doang dan yang buruk. Paket itu sepaket udah. Ya. Tuh iradah kauniyah pasti terjadi. Beda dengan iradah syariah. Enggak mesti terjadi. Bisa terjadi, bisa enggak. Ya. Dapat. Tambih. Tajtami al-iradatan al-kauniyah wa syariah fi haqqil mukhlis al-muti'. Tuh. Berkumpullah iradah kauniyah dan syariah terjadi nih pada seorang hamba yang berikhlas dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Tapi berpisah antara iradah kauniyah dan syariah pada seorang hamba yang berbuat maksiat. Kehendak Allah di alam semestanya, kehendak Allah yang ideal, yang Allah inginkan di dalam agamanya agar dia taat. Tapi kehendak Allah di alam semestanya, Allah hendaki dia untuk berbuat maksiat. Ya. Tambih akhar. Nih, nilai juga nih. Man lam yuthbit al-iradataini wa yufarriq bainahuma faqad dhalla kal jabriyah wal qadariyah. Tuh, barang siapa yang belum menetapkan, mengisbat adanya iradah kauniyah dan iradah syariah dan dia nggak bisa bedakan mana iradah kauniyah dan syariah, akhirnya dia sesat. Jadilah dia entah jabriyah, entah dia qadariyah. Ya. Jabriyah asbatu al-iradah al-kauniyah faqat. Tuh, kelompok jabriyah ini hanya mengisbat adanya kehendak Allah di alam semesta aja. Tuh iradah kauniyah doang. Seolah-olah Allah nggak mengatur apa-apa di dalam syariatnya. Qadariyah beda kelompok kutub satunya. Qadariyah asbatu al-iradah asyariyah fakot. Mereka hanya menetapkan iradah syariah saja. Tuh, memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada para makhluk seolah-olah kehendaknya, kehendaknya tidak
berada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah asbatu al-iradatain. Kita menetapkan adanya dua macam kehendak itu. Wa farraqu bainahuma, dan kita membedakan antara iradah syar'iyah dan kauniyah. Ya. Itu yang kemarin kita jelaskan. Maka hakikatnya seorang hamba berbuat maksiat di alam semesta itu takdir bukan? Kalau emang terjadi di alam semesta, ya itu takdir. Oke? Tapi bolehkah seorang hamba kemudian berhujah dengan takdir bahwasanya ya udah qadarullah aku membunuh seseorang gitu. Oke? Bolehkah seseorang hamba berhujah dengan qadarullah kauniyah? Nggak boleh. Karena ada qadar syar'i yang mengatur kehidupannya. Di mana seseorang kalau telah melakukan maksiat, maka dia harus beristighfar dan bertaubat. Bukan justru membenarkan dirinya dengan hujah qadarullah kauniyah. Ya. Itu undang-undang besar di dalam mengimani qadar itu. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asyari. Iya, kita beriman adanya qadarullah kauniyah, kita beriman. Tapi berundang-undang mah, berhujah, berpatokan, jangan sama qadarullah kauniyah, sama qadarullah syar'iyah. Ya. Mereka yang memahami mana iradah kauniyah, mana iradah syar'iyah, dengan itu juga dapat membaca fenomena-fenomena yang terjadi dan seringkali terbuka baginya hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang enggak terbuka buat hamba-hamba lain yang enggak memahami itu dengan baik. Ya. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.